Murad Syukri salah satu ulama asal Yordania yang tulisannya menjadi salah satu sumber rujukan Kiai Haji Imaduddin dalam membatalkan nasab Ba'alawi, menyoroti 5 aspek utama untuk membatalkan nasab Ba'alawi, yaitu aspek pertama Ibnu Inabah tidak menyebutkan Muhammad sebagai putra Ali Al-Uraidi, aspek kedua penguasa Yaman saat itu, yaitu dinasti Rasuli, tidak menyebutkan Ashraf Husaini berada di Yaman, aspek ketiga meragukan kesahihan Sohib Mirbat sebagai Ashraf Husaini, aspek keempat jumlah keturunan Ba'alawi yang sangat tidak wajar banyaknya, dan aspek kelima para sufi sangat getol mengaitkan nasabnya kepada Ahlul Bait untuk mendapatkan derajat yang sempurna, padahal kebernasaban mereka itu adalah palsu. Menjawab tuduhan itu, Syarif Hamzah Al-Qahtani menulis sebuah risalah yang diberi judul As-Sumus Zuwaf. Berikut adalah ulasan Syarif Hamzah Al-Qahtani untuk menjawab tuduhan Murad Syukri serta semua orang yang membatalkan nasab Ba'alawi. Segala puji bagi Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Mulia, yang menguji dan menyelamatkan, yang menjanjikan dan menggenapi, yang mematikan dan menghidupkan, dan hanya kepadanya balasan, yang menjanjikan kepada orang-orang yang sabar pahala, dan menjanjikan kepada selain mereka teguran, susah dan kesusahan, dan Dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Dia menjadikan kebenaran melengking dan kepalsuan menjerit, kemudian diikuti dengan perpecahan. Pernyataan tentang ini adalah benar. Dan aku panjatkan solawat dan salamku kepada orang yang menjadi landasan amal kebaikan, sumber karomah dan sumber keberkahan, orang yang paling mulia dan sempurna nasabnya, sebagaimana yang telah sahih, dan keluarganya lah yang paling terhormat, terlengkap nasabnya, dan paling selamat. Orang yang dijanjikan Allah dengan kebaikan, baskom di surga, dan kebaikan yang berlimpah serta pengikutnya. Maka Allah Jalla Jalaluhu berfirman, sesungguhnya kami telah memberimu Al-Kautsar. Dan orang-orang musyrik ingin meremehkan beliau dengan mengatakan, karena dia tidak mempunyai anak, orang yang terputus keturunannya. Dan pada akhir zaman, datanglah orang-orang yang berpura-pura yang mendakwa seperti dakwaan orang kafir dan berkata, keturunannya sedikit, mencela cabang-cabang keluarga beliau, mereka meniru perkataan orang-orang kafir, dan mereka memutarbalikkan kata-kata sesuai tempatnya, yang bersikap keras terhadap orang yang mukmin, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang kafir. Wajahnya gelap, matanya kusam, seolah-olah ada kegelapan dan kegelapan di atasnya dari setan. Dan siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka dia tidak akan mempunyai cahaya. Maka Allah akan mengalahkan mereka sebagaimana dia mengalahkan orang-orang sebelum mereka, dan mengirimkan duri kepada mereka. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Allah akan membubarkan mereka semua menjadi pecahan-pecahan yang tersebar, dan menyalakan api perselisihan mereka, untuk membela kekasih dan nabinya, yang merupakan orang yang paling sabar dalam menghadapi bahaya. Dan Allah telah mempersiapkan bala tentara bumi dan langit untuk membelanya. Semoga berkah dan damai sejahtera Allah atas beliau dan seluruh keluarga serta pengikutnya, dan semoga Allah memberkati, sebagai jawaban atas seruan umat terhadap mereka, wa ba'du. Karena kebenaran telah ditegakkan dan kebatilan telah melanggengkannya, maka yang ada hanyalah kebenaran, dan kebenaran telah datang dan kebatilan telah musnah. Sesungguhnya kebatilan telah musnah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Sejak kebenaran telah muncul maka akan terjadi tidak pernah binasa. Hal ini mengharuskan siapapun yang mencoba memusnahkannya, cepat atau lambat, Allah Ta'ala akan memusnahkan orang itu. Yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Sebuah benih telah tumbuh pada masa ini. Mereka mengikuti jejak orang-orang Yahudi dan Kristen, dan mereka ingin merubah agama, namun mereka tidak mencari ilmu dari ahlinya. Mereka datang dengan arus yang deras, bencana dan musibah, dan mereka mengarang-arang perkataan yang sesat dan palsu, serta memecah belah agama mereka menjadi beberapa aliran. Hal ini hanya karena ketidaktahuan mereka terhadap agama tersebut, dan jauhnya hati mereka dari cinta Rasulullah. Semoga Allah memberkati dia dan keluarganya. Kemudian muncullah sekelompok dari mereka yang tak henti-hentinya menyerang ilmu-ilmu syariat, seperti hadis, fikih, usyul, dan sejenisnya, mempelajarinya baik berhalaman maupun kitab, menjauhkan diri dari tunduk dan patuh kepada para ulama, dan menyesatkan tokoh-tokoh terkemuka pada masa itu, dan itu adalah tingkat kebencian yang paling rendah. Bahkan mereka menyerbu ilmu-ilmu lain,
seperti sejarah, politik, nasab, dan lain-lain, lalu muncullah pendapat-pendapat tercela dan gagasan-gagasan tercela dari mereka. Kemudian mereka menghina Rasulullah dengan mengarahkannya kepada anggota keluarga beliau, menyerang nasab mereka, mempertanyakan nasab mereka, mendustakan agama mereka, dan memfitnah mereka melalui perkataan orang-orang mulia dengan segala cara. Hal ini tidak mengherankan di zaman ini di mana kita telah mencapai zaman yang dikatakan oleh sebagian syekh Islam tentang hal tersebut. Saat ini, matahari agama telah bulat, bintang-bintangnya telah hancur, gunung-gunungnya telah diruntuhkan, cabang-cabangnya telah terhenti, jiwa-jiwa orang alim telah terjerat, semuanya terseret pada hawa nafsunya, halaman-halamannya hati nurani dan rahasia-rahasia telah dibeberkan. Dan langit kemuliaan, simpanannya, maknanya, perolehannya dan penyelamatannya telah tersapu habis. Dan neraka telah dinyalakan, neraka ketidaktahuan terhadap Allah Ta'ala dan Rasul-Nya yang mulia, dan neraka adat istiadat yang buruk dan adat istiadat yang jahat yang bertentangan dengan sunnah yang murni dan fasih, yang hanya orang-orang binasa yang dapat menyimpang darinya, telah menyala dan menyala, apinya telah menyala dan berkobar, dan ia telah menyala di semua orang mati dan orang hidup. Akhir kutipan. Sebab, dia adalah orang yang berpura-pura berilmu, bukan orang yang memiliki bagian dalam ilmu. Dia tidak mencari ilmu dari para ulama, dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang berbudi luhur. Dan dia membuat sistem dalam fikih dan prinsip-prinsip lainnya, dan setan membuat keburukan perbuatannya tampak menyenangkan baginya. Kemudian dia menulis mengenai masalah nasab, dan dia datang dengan kelanjutan dan kelanjutan, jadi dia terbakar dan menjadi jengkel, menjadi setan dan ternoda, menjadi terasing dan diasingkan. Berhujah dengan menggunakan buku biografi, tobakot, jarhu dan takdil dalam masalah nasab, sedangkan orang bodoh ini tidak mengetahui bahwa setiap bagian ilmu dikembalikan kepada ahlinya. Seseorang tidak diberikan apa-apa kecuali karena kebodohannya dan ketidaktahuannya, sedangkan yang lain-lainnya hanya untuk acuan dan pembuktian, bukan untuk pembatalan dan pengingkaran. Hal ini disebabkan karena orang yang ditolak itu timbul antara dirinya dengan salah satu keluarga Ba'alawi karena masalah fikhiyah dan itikadiyah, sehingga perselisihan antara kedua belah pihak semakin memanas, amarah pun terus berlanjut dalam hati, sehingga setan melemparkan apa yang dilontarkannya pada hati orang yang ditolak tadi. Seandainya dia berpegang teguh pada kewirayan dan ketakwaan, dan itu adalah ciri dari para ulama salaf, dan berdiri pada batasnya, dan dalam asar disebutkan, Allah akan merahmati orang yang mengetahui kemampuannya dan berhenti sampai di situ, maka itu akan menjadi lebih baik dan jalan yang lebih baik. Namun, dia mengikuti setan dalam godaannya, menyerang semua kelompok disebabkan sebagian dari mereka, dan perkataannya bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Maka dia berkata, sebaliknya, orang yang berdosa akan memikul dosa orang lain, dan dia menulis sebuah kitab berjudul, Al-Ithaf fi Ibtali Nasabil Hashimi li Bani Alawi Wasakof. Dalam kitab itu dia menunjukkan kesalahannya dalam ketidaktahuannya, dan menjatuhkannya hingga ke dasar, di mana nasab keluarga Ba'alawi yang merupakan di antara nasab yang sahih dan telah mutawatir menurut para ulama nasab, seperti yang akan disebutkan nanti, insya Allah. Namun, keadaan orang yang ditolak itu seperti yang dikatakan pertama. Jika tidak ada pertolongan dari Allah untuk seseorang, yang paling dia tuai adalah kerja kerasnya. Ketika kejadian itu terjadi, saya merasa perlu untuk mengasah batu-batu tersebut dan menjahitnya, demi menjaga kesucian rumah mulia ini, dan menjauhkan orang yang menolaknya dari api neraka. Dan dalam hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lain-lain, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, jelas kami faham menolong orang yang dizalimi, tapi bagaimana kami harus menolong orang yang berbuat zalim? Beliau bersabda, pegang tangannya, hentikan ia agar tidak berbuat zalim. Saya menyukai judul, Al-Sumus Zuafli Sohib Kitabil Ithaf yang menantang nasab Hashimi bagi Bani Alawi dan As-Sakof, dan saya menyajikannya, dengan izin yang maha kuasa, dengan 3 pengantar dan 5 bagian, dimaksudkan untuk menanggapi salah satu aspek dari beberapa aspek yang dibuat oleh orang bodoh itu, kemudian kesimpulan, diikuti lampiran. Pengantar pertama, tentang bagaimana ilmu itu diambil, dan bahwa ilmu itu hanya diambil dari orang-orang yang diakui keilmuannya, dan tidak bisa dijadikan hujah kecuali dengan perkataan ahlinya. Sebagaimana diketahui, bahwa seseorang tidak masuk ke dalam ilmu dan berhak membicarakannya,
kecuali dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama, dan mereka telah menjadikannya batasan yang hanya dapat dilanggar oleh orang yang sesat dan menyesatkan. Dalam Al-Quran dijelaskan, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Surat Al-Isra ayat 36. Dan dijelaskan dalam hadis, alangkah sedihnya ibumu kehilanganmu wahai Muaz, bukankah manusia itu dilemparkan ke dalam neraka dengan wajah tersungkur, tidak lain disebabkan hasil panen apa yang mereka peroleh dari lisan-lisan mereka. Malik berkata, ilmu itu tidak akan diperolehnya hingga ia merasakan kefakiran. Yang dimaksud Imam Malik dengan kefakiran, sebagaimana dikatakan sebagian ulama, adalah tidak melampaui tingkat kecukupan, dan ia mempunyai 5 tingkatan. Kamu memperhatikan dan mendengarkan, kemudian kamu bertanya dan memahami apa yang kamu dengar, kemudian kamu menghafal apa yang kamu pahami, kemudian kamu mengerjakan apa yang kamu ketahui, lalu mengajarkan apa yang kamu ketahui. Ulama Ibnu Marzuk berkata dalam Syarhul Burdah, ilmu tidak akan diperoleh kecuali jika pikiran dicurahkan padanya, dan hubungan yang mengganggunya terputus. Oleh karena itu, waktu terbaik untuk mencarinya adalah di malam hari. Imam Al-Nadzar Abu Ishaq Al-Swatibi berkata dalam Al-Muwafaqat, dan bagi seorang alim yang tahqiq keilmuannya itu ada petunjuk dan tandanya, dan itu ada 3. Salah satunya, mengamalkan apa yang diketahuinya sampai ucapannya sesuai dengan ilmunya. Jika bertentangan dengan itu, maka tidak layak ilmu diambil darinya atau ditiru. Yang kedua, bahwa dia termasuk orang-orang yang diajar oleh para syekh dalam ilmu itu, karena dia mempelajarinya dari mereka dan menyimpannya bersama mereka, sehingga dia layak dikarakterisasi sesuai dengan apa yang mereka cirikan. Inilah yang terjadi pada para pendahulu yang saleh. Yang ketiga, meneladani orang yang dia mengambil ilmu darinya, dan mengikuti akhlaknya, seperti yang kamu ketahui dari mengikutinya para sahabat terhadap Nabi Muhammad, dan mengikutinya para tabiin terhadap para sahabat, dan seterusnya di setiap abad. Ketika sifat ini ditinggalkan, maka muncullah ajaran-ajaran bid'ah, karena meninggalkan untuk mengikuti adalah bukti dari sesuatu yang baru pada orang yang meninggalkan, yang asalnya adalah mengikuti hawa nafsu. Jika terbukti ilmu itu harus diperoleh dari ahlinya, maka ada 2 cara. Salah satunya, dari mulut ke mulut, yang mana cara itu lebih bermanfaat dari kedua cara tersebut. Kedua, membaca kitab-kitab para musonif dan penyusun koleksi. Hal ini juga berguna dalam hal ini dengan 2 syarat. Yang pertama, dia memperoleh pemahaman tentang tujuan dari ilmu yang dicari itu, dan pengetahuan tentang istilah-istilah para ahli ilmu tersebut, yang memungkinkan dia menyelesaikan pemeriksaannya terhadap kitab-kitab. Hal itu dicapai melalui cara pertama, dari mulut ke mulut dengan para ulama, atau dari apa yang ditelusuri kembali kepada beliau. Inilah maksud dari perkataan orang yang berkata, ilmu itu ada di dada manusia, kemudian dia dipindah ke kitab-kitab, dan kunci-kunci dari ilmu itu ada di tangan ahlinya. Kitab saja tidak akan memberikan manfaat sama sekali bagi pelajar, tanpa dijelaskan maksudnya oleh para ulama. Hal ini merupakan pandangan yang lazim. Akhir dari pernyataan Al-Syatibi dengan banyak peringkasan. Para ulama telah sepakat, sebagaimana saya lihat dalam riwayat Al-Syatibi, bahwa tidak seorang pun boleh merujuk ilmu atau memberikan dalil, kecuali dengan kepada ahlinya. Dan tidak seorang pun berhak berbicara tentang ilmu kecuali dia menguasainya, sesuai dengan apa yang disebutkan di atas. Dan Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Surat Al-Isra ayat 36. Para ulama berkata, barang siapa berbicara tapi bukan pada bidangnya, maka dia akan mendatangkan suatu keanehan. Mereka berkata, seandainya orang-orang jahil berdiam diri terhadap suatu bidang ilmu, maka akan terjadi sedikit perselisihan. Dan mereka berkata, jika orang-orang jahil diam, maka tidak akan terjadi perselisihan. Oleh karena itu, mari kita pertimbangkan, apakah orang bodoh ini memenuhi syarat-syarat dalam ilmu nasab ini? Bahkan di semua ilmu yang dia klaim memiliki pengetahuan dan kepengarangan di bidangnya? Atau apakah itu produk yang menguntungkan pada zaman itu, yang diperdagangkan oleh semua orang yang tidak dapat menemukan produk lain? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Abu Hayyan rahimahullah berkata, orang-orang bodoh mengira bahwa kitab-kitab itu memberi petunjuk, tetapi orang-orang bodoh tidak mengetahui bahwa di dalamnya ada. Barang siapa yang memperoleh ilmu tanpa syekh, maka dia bodoh dalam memahami ilmu yang membingungkan pikiran orang yang berakal,
maka dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Pengantar kedua, ketahuilah bahwa orang Arab, seperti yang dilakukan oleh mereka dan masyarakat suku pada umumnya, tidak menerima penyusup, kecuali mereka mengetahui asal-usulnya, kedatangannya, kakeknya, dan kakeknya. Apalagi jika pemimpinnya ada di antara mereka, atau ulama pembaharu ada di antara mereka. Di antara orang-orang tersebut adalah masyarakat Hadramaut, sebagaimana didokumentasikan oleh para sejarawannya, seperti penulis Tarik Hadramaut Al-Siasi, Ustadz Solah Al-Bakri, penulis Tarik Hadramaut, Said Soleh bin Ali Al-Hamid, penulis Badai Al-Tabut, Al-Alamah Al-Said Abdul Rahman bin Ubaidillah Al-Sakaf, penulis Adwarut Tarihil Hadrami, Al-Alamah An-Nasabah Al-Said Muhammad bin Ahmad Al-Syatri, dan penulis Hadramaut Abbar Arba'ata Asyar Kornan, oleh Al-Alamah An-Nasabah, Al-Said Sakof bin Ali Al-Kaf, dan hal ini juga tercantum dalam riwayat Zakin dan riwayat Ibnu Hamid, yang merupakan dua pilar sejarah Hadramaut, dan mereka semua mengatakan demikian. Masyarakat Hadrami sepenuhnya bersifat kesukuan, dan sulit untuk memasuki atau memimpinnya, tanpa mengetahui garis keturunan dan asal-usul penyusup serta mengakui dan menyetujuinya. Sebagaimana halnya dengan keluarga Ba'alawi, maka masyarakat Hadrami adalah masyarakat Arab yang kasar, yang dinisbatkan kepada suku Kahton, Himyari, dan Saba, dan masyarakatnya serta para ulama telah mengakui keluarga Ba'alawi sebagai asyraf, sebagaimana tercantum dalam teks kitab tersebut, dengan izinnya Ta'ala. Pengantar ketiga, mengenai cara membuktikan nasab. Umat Islam, dulu dan sekarang, telah sepakat mengenai perlunya menghormati Ahlul Bait yang terhormat, menghormati mereka, dan memberi mereka hak-hak mereka. Dalam Al-Quran dijelaskan, katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan, Surat Syuro ayat 23. Hal ini disebabkan kedekatan mereka dengan Rasulullah, dan jumlah mereka sedikit, serta pemahaman mereka lebih dekat dengan pemahaman beliau. Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanad hasan dari riwayat Salamah bin Al-Aqwaq secara marfuk, sanad yang dapat ditelusuri hingga ke Nabi, bintang-bintang penyelamat, pelindung, penghuni langit, dan sesungguhnya Al-Bait penyelamat penghuni bumi, dan hukum-hukum syariah yang dilekatkan kepada mereka. Oleh karenanya maka para imam nasab demikian menempatkannya, seperti pada Al-Durarus Saniyah, Al-Ishraf, Al-Syakal Al-Badi dan Al-Mudishul Mutrib. Pandangan para ulama nasab mengisyarahkan pada itu, seperti ulama yang telah disebutkan sebelumnya, Al-Qosor, Al-Najafi, Ibnu Toba, Abu Al-Rabiq Al-Hawat, Ibnu Inaba, dan Al-Mar'ashi, dengan mengikuti dan mengambil pelajaran dari syariat, beberapa cara untuk membuktikan nasab, yang paling penting adalah 1. Kesaksian para imam nasab yang mutabar mengenai keabsahan suatu nasab. 2. Atau didengar secara menyebar, yaitu penyebutan yang menyebar baik oleh orang umum maupun kos. 3. Atau dokumen kuno dan modern selama berabad-abad, yang ditandatangani oleh orang-orang adil di negara tersebut. Dan 4. Atau kesaksian orang-orang adil dari Ahlul Bait itu sendiri, yang menunjukkan bahwa cabang itu milik mereka. Ketahuilah, bahwa tidak disebutkannya suatu nasab atau keturunan dalam sebuah kitab, bukan berarti nasab atau keturunan itu tidak ada, meskipun penulisnya mengatakannya secara pasti. Kecuali jika ketidakadaannya nasab atau keturunan itu juga tidak disebutkan kitab-kitab muktamat lainnya dalam membahas ilmu nasab. Hal ini diketahui dari mempelajari bab ini dan mendalaminya, dan inilah yang disepakati secara bulat oleh para ulama dalam bidang tersebut. Sebelum memulai tanggapan penting ini, saya merasa perlu menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada para pelajar ilmu yang membantu mengumpulkan materi berharga ini, di tengah banyaknya pekerjaan dan waktu yang terbatas, dan mereka mendapat pujian tertinggi karena menyorotinya. Semoga Allah membalas mereka karena telah membantu saya dengan pahala yang terbaik. Syarif Abu Alais Muhammad Hamzah bin Muhammad Ali Al-Katani Al-Hasani, Oman, Yordania, tanggal 15 bulan 12 tahun 1416 Hijriah. Ini adalah saat kita untuk memulai membidik, berharap kepada Allah bahwa itulah yang dimaksudkan dan didukung, demikian saya katakan, dan hal ini mempunyai prinsip dan penafsiran. Bagian pertama adalah membungkam argumentasi pertama. Bukti klaim tersebut tampak jelas dalam penulisan klaim ini, dan ia mendapati orang-orang bodoh berjalan di sekelilingnya, meyakini ilmunya dalam hal ini, artinya ilmu nasab, dan melihat reputasinya yang tinggi. Karena setiap pelacur di lingkungannya mempunyai penangkap perempuan, seperti yang dikatakan Imam Abu Abdullah Al-Syafi'i. Dia menyebutkan dalam khotbah dan makalahnya,
bahwa sekelompok orang datang bertanya kepadanya tentang nasab sebenarnya dari keluarga Al-Saqqaf, dan mereka bersikeras akan hal itu. Dan bahwa dia mengeluarkan pernyataan untuk menyoroti kekeliruan semua ulama nasab di timur dan barat, sebelum dan sesudahnya. Karena dia melampaui mereka dalam ilmu dan mendahului mereka dalam ilmu. Ini adalah salah satu lelucon di zaman ini, bahwa seekor kucing menjadi harimau. Dan dia mengaku paling terdepan dalam ilmu dan derajat ilmunya paling jauh. Dan syarat-syarat untuk memperoleh ilmu telah disebutkan dalam pendahuluan, maka biarlah orang bodoh itu kembali lagi, mungkin dia akan sembuh dari mabuknya. Salah satu tanda paling menonjol dari seorang jahil dalam bidang ilmu adalah ketidaktahuannya terhadap orang-orang bidang ilmu tersebut. Ketika orang bodoh itu menyebutkan ulama ahli nasab dari keluarga Ba'alawi, Muhammad bin Ahmad Al-Syatiri, dia berkata, salah satu dari putra Alawi telah membuat satu kitab karangan, dan dia mengklaim, dan seterusnya. Ada dua kesimpulan dari ini. Yang pertama, orang tersebut adalah salah satu ulama Hijaz yang terkenal, yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali orang-orang yang tidak mencintai ahli ilmu dan bertanya tentang mereka. Kemudian dia terkenal dan masyhur karena ilmu nasabnya, terutama di berbagai hal negara-negara Islam, di antara orang-orang yang memiliki derajat mulia, seperti yang dibuktikan oleh tulisan-tulisannya. Dan karena orang bodoh ini adalah orang yang mengaku dan bukan ahli nasab, maka dia tidak mengetahui syekh ini, maka Allah yang lebih mengetahui yang mengatakannya, dan bukan perkataan Anda, siapa orang ini? Buahnya adalah, orang-orang Arab tahu siapa yang kamu ingkari dan orang-orang non-Arab juga tahu. Yang kedua, kurangnya sopan santun orang bodoh ini. Ketika dia berkata atas beliau, Muhammad bin Ahmad Al-Syatiri, dia mengklaim, dan sekiranya dia dibesarkan atas bimbingan seorang ulama, dan mengambil dari petunjuknya atau terpengaruh oleh adab orang yang kitab-kitabnya dia baca, niscaya dia akan belajar sopan santun kepada orang lain. Namun, seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun, surat Ibrahim ayat 26. Inilah dia, dan orang-orang seperti dia, kalimat yang buruk muncul dari mereka dan tulisan-tulisan mereka. Sebagaimana Rasulullah bersabda, orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekannya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab, Abu Dawud, dan Al-Tirmizi. Orang bodoh itu berkata, itu adalah nasab yang palsu, yaitu nasab keluarga Ba'alawi, dari beberapa aspek. Aspek pertama, ulama Ibnu Abi Inaba menyebutkan dalam kitabnya Umdatut Tholib fi Nasab Abi Tholib, dan seterusnya. Aku berkata, ini salah, karena nama penulisnya adalah Ibnu Inaba, bukan Ibnu Abi Inaba. Dia menyebut dirinya sebagai Ibnu Inaba dalam kitabnya tersebut, ketika menyebutkan nasabnya. Demikianlah semua orang yang mengutip darinya, dan menyebut dia di antara para ulama tarajim dan ulama nasab memanggilnya. Dan ini, jika itu menunjukkan sesuatu, hanya menunjukkan bahwa orang bodoh itu tidak tahu siapa Ibnu Anaba, hingga ia ingin menulis makalahnya, renungkanlah. Kemudian dia mengutip perkataan Ibnu Inaba, aku tergerak oleh kegugupan dan jiwa yang angkuh mengilhamiku, untuk menyusun dalam nasab keturunan Tholib, sebuah kitab yang memadukan cabang-cabang dan asal-usul, menyatukan batang hingga ekor, memahami cabang-cabang ilmu ini dan menyelidikinya, dan tidak meninggalkan manfaat apapun, kecil atau besar, tanpa menyebutkannya. Dia berkata, seperti yang Anda lihat, penulis Rohimahullah, di sini bermaksud untuk menjelaskan secara komprehensif dalam kitabnya, dan meneliti para Ashraf Alawi dimanapun mereka berada. Saya berkata, tercatat bahwa Ibnu Inaba berkata, mengikuti apa yang dikutip orang bodoh itu darinya di bagian pendahuluan. Dan hari-hari dengan permintaan itu berlarut-larut dan menghalangi saya untuk mencoba sampai bidang ilmu itu menjadi zaman saya, dan tidak ada yang tersisa kecuali jejaknya bersama saya. Di sini dia meminta maaf pada dirinya sendiri atas komitmennya sebelumnya, seperti yang sudah jelas. Maka saudaraku, lihatlah kebohongan orang bodoh itu, penipuan, dan distorsi teksnya. Anggap saja Ibnu Inaba tidak menyebutkan apa yang disebutkan di atas, kami katakan, mengikuti dan memenuhi permohonan. Ketahuilah, bahwa pernyataan ahli nasab, saya bermaksud menelusuri dan menyelidiki, tidak perlu menyebutkan seluruh orang yang satu nasab. Apalagi jika derajat kebernasaban mereka jauh dari pangkal klan, misalnya Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Anda menemukan bahwa ada dua tingkatan antara beliau dan Al-Uraidi, meskipun jumlah putra Al-Uraidi banyak, seperti yang diketahui semua ahli nasab.
Sebaliknya, jika niat mereka untuk melacak, maka itu hanya untuk asal-usul yang tinggi. Oleh karena itu, Ibnu Inabah mengatakan dalam pengantarnya, sesaat setelah menyebutkan penyelidikannya, aspek tekad saya arahkan pada kumpulan singkat yang mempertemukan asal-usul nasab Tolibiyah dan kaidah-kaidahnya. Ini yang pertama. Kedua, Ibnu Inabah hanya menyelidiki dan merinci sebagian besar hal tentang orang-orang yang menetap di Irak, Persia, Khorasan, dan Hijaz, yang bertetangga dengannya, karena berdekatan dengan Irak. Adapun orang-orang yang daerahnya jauh, beliau hanya menyebutkan asal-usul mereka yang tinggi, ketika beliau menyebut mereka. Inilah sebabnya kita sering mendapati beliau berkata, dan dia mempunyai anak laki-laki di negeri anu. Dan perkataan beliau, dan di antara mereka berada di negeri anu. Artinya, jauhnya jarak tambalan itu menjadi penghalang antara dia dan penyidikan yang dilakukannya. Poin pertama dibuktikan dengan kelalaiannya menyebut nama-nama keturunan Idris dan Al-Ju'uti dari Maghrib, yang lebih terkenal dari api soal keilmuannya, dan mereka memang seperti yang dikatakan para imam nasab tentang mereka, seperti Muhammad ibnu Al-Tayyib Al-Qodiri dalam menerbitkan Al-Masani, di antara mereka yang nasabnya telah mutawatir merupakan bagian dari kalangan Ashraf. Untuk itu, lihatlah Al-Ishraf Alaman Bifas Minal Ashraf, yang ditulis oleh Al-Alamah Al-Nasabah Muhammad Al-Talib Ibnul Hajj, dan Al-Durrus Sunni Biman Fifas Minan Nasabil Hasani, oleh Al-Alamah Abd Al-Salam Al-Qodiri. Al-Alamah Abdul Hafiz Al-Fasi mengatakan dalam kitabnya Muqjam Al-Syuyukh Juz 1 halaman 40, tidak ada satupun dari keturunan Idris yang mencapai tingkat Al-Ju'uti dalam kejelasan dan kemutawatiran nasabnya dan lamanya kejayaan dan keturunan, sebagaimana dinyatakan oleh Waliuddin Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, dan Ibnu Al-Sakak dalam Nusyah. Aku berkata, mereka adalah keturunan Yahya Al-Ju'uti bin Al-Qasim bin Idris bin Idris. Ibnu Inabah hanya menyebutkan kakek mereka, Al-Qasim bin Idris, dan putranya Muhammad. Apakah ini menunjukkan ketidakabsahan dari apa yang disepakati secara bulat oleh para ahli nasab Maghrib, mengenai ketetapan nasab Al-Ju'uti dan bahkan kemutawatirannya? Demikian pula beliau tidak mengunjungi para Ashraf Sijil Masa, yang berasal dari keturunan Muhammad Al-Nafs Al-Zakiyah bin Abdullah Al-Kamil. Mereka banyak jumlahnya, ulama, dan orang-orang soleh, yang para ulama telah mempercayai nasab mereka dan menganggapnya sebagai mutawatir. Memang, dia tidak menyebut Imam Muhammad bin Idris, Khalifah ketiga Bani Idris di Maghrib, dan penakluk Sus dan negara-negara Maghrib lainnya, dia juga tidak mengunjungi keturunannya. Perhatikan bahwa penyebutan mereka telah mutawatir terjadi dalam kitab-kitab nasab. Di antara mereka adalah Yahya Al-Awal bin Muhammad bin Idris, salah satu penguasa Idrisi, dan juga putranya Yahya, dan dari mereka banyak keturunan Ashraf Idrisi. Mereka lebih terkenal daripada api dalam kitab-kitab ulama nasab, sejarawan, dan semua orang yang menjajaki Maghrib. Perhatikan, bahwa Fes adalah pusat kebudayaan ilmiah Maghrib, tidak seperti Hadramaut yang berada di gurun Yaman. Dia dan Muhammad bin Idris bin Abdullah Al-Kamil bin Al-Hasan bin Ali, berada satu tingkatan dengan Ahmad bin Isa Al-Muhajir, dan dia mendahuluinya hampir satu tingkatan. Perhatikan, bahwa dia adalah Raja Maroko, dan keturunannya lebih banyak daripada keturunan Al-Muhajir. Keturunan Al-Muhajir pada masa Ibnu Inabah jumlahnya sedikit, seperti dijelaskan dalam kitab Syamsu Al-Zohirah dan jumlahnya tidak mencapai 100. Adapun putra-putra Yahya bin Muhammad jumlahnya ratusan, bahkan ribuan. Di antaranya adalah Ibnu Inabah tidak menyebut Ahmad bin Idris bin Ja'far Al-Zaki, yang oleh kaum Syiah disebut pembohong, bin Ali bin Muhammad Al-Jawad. Perhatikan, bahwa di antara keturunannya ada beberapa yang menjadi imam Yaman, dan di antaranya adalah Imam Al-Muayyad Billah Yahya bin Hamzah, yang akan dijelaskan nanti kepada Anda, insya Allah. Poin kedua ini didukung oleh perkataan Ibnu Inabah sendiri, ketika menyelidiki keturunan Idrisi bahkan yang lain halaman 140, dan keturunan Idris itu banyak, dan mereka adalah, dalam nasab yang terpotong. Siapapun yang memaparkan dirinya kepada mereka, perlu memberikan tambahan dalam hujahnya, karena jauhnya jarak mereka dari kita, dan kurangnya pemahaman kita terhadap kondisi mereka. Orang bodoh itu berkata, saya sampaikan kepada Anda, bahwa Ibnu Inabah bermaksud untuk memahamkan dan membedakan antara kesalahan dan kebenaran, dan dia tidak menyebutkan keturunan Muhammad bin Ali Al-Uraidi seperti yang disebutkan oleh Bani Alawi, dan lain-lain, omong kosong. Saya berkata,
Ini adalah bukti kurangnya kedalaman orang bodoh itu dalam bidang ilmu ini, bahkan kurangnya pemahaman dia pada apa yang ditetapkan para ulama dalam ilmu nasab ketika membaca, bahkan dalam setiap bidang ilmu. Ibnu Inabah, halaman 217, berkata, di antaranya adalah Ahmad al-Ataj bin Abi Muhammad al-Hasan al-Dalal, bin Muhammad, bin Ali, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Isa al-Akbar, yang berdagang minyak, atau nafat, sehingga dia dilakobi al-Nafat, dia berketurunan. Saya berkata, ketahuilah, dia adalah orang pertama yang menyebutkan al-Ataj. Dia berkata, dilakobi al-Nafat, dan dia tidak menyebutkan cabang dari keturunannya. Kedua, dia menyebutkan Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Akbar bin Muhammad bin Ali al-Uraidi, yang merupakan kakek dari klan keluarga Ba'alawi, cucunya adalah Alawi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa, yang kepadanya keluarga Ba'alawi dinasabkan. Nanti akan disebutkan secara rinci, insya Allah. Hal ini menghilangkan kebohongan orang bodoh itu, yang mengingkari keberadaan Isa sendiri dalam pokok nasab menurut Ibnu Inabah. Ketahuilah, dia adalah Isa, dan dia memiliki putra bernama Ahmad, yang keduanya telah disebutkan oleh Ibnu Inabah sendiri. Dan jika dia, Ibnu Inabah, tidak menyebutkan keduanya, sudah cukup bagi kita pendapat ulama nasab selain Ibnu Inabah yang menyebutkan keduanya. Namun, Allah akan membela orang-orang yang beriman dan mempermalukan orang-orang yang membatalkan. Sebelumnya, Ibnu Inabah berkata, adapun Muhammad bin Ali al-Uraidi, dia dijuluki Abu Abdillah, dia memiliki banyak keturunan dan mereka tersebar di seluruh negeri, dan mereka berada di Madinah al-Syarifah, dan lain-lain, akhir perkataannya. Dia, Ibnu Inabah, hanya menyebutkan keturunan Muhammad bin Ali al-Uraidi di Madinah, dan bukan tempat yang lain, dan itulah makna zahir dari kata-katanya, dan dia tidak menyebutkan keturunan Muhammad bin Ali al-Uraidi di Irak, Syam dan Hadramaut, jadi renungkanlah. Kemudian dia, Ibnu Inabah, juga menyebutkan bahwa Isa mempunyai 7 orang putra, Hussein, Ali, Musa, Ahmad, Ishaq, Hussein al-Jabali, dan Hasan. Dari anak-anak Ali, dia menyebutkan 2 cabang, dan dari anak-anak Hussein al-Jabali, 3. Sedangkan sisanya, dia menyebutkan 1 untuk setiap cabang semua putra. Dia, rohimahullah, tidak melacak semua keturunan, yang Anda akan menemukannya, seperti dalam kebanyakan kitab-kitab nasab. Ia berkata, dan di antara mereka adalah si Fulan, si Fulan, si Fulan, dan si Fulan. Kata min, di antara, di sini jelas bagi siapapun yang mempunyai akal berfaedah tabid, atau sebagian, dan itu sudah diketahui oleh anak-anak kecil yang sedang belajar ilmu. Dia, rohimahullah, tidak melacak semua keturunan, karena buku catatan dan hari-harinya tidak cukup untuk itu, kecuali dengan usaha keras, perjalanan, dan perjalanan yang jauh dan hal inilah yang tidak dipersembahkan oleh Ibnu Inabah dalam kitabnya. Oleh karena itu, Al-Syarif Al-Nasabah Syihabuddin Al-Mar'ashi berkata dalam kata pengantar kitabnya Al-Ihqaq, jika saya ingin menyelidiki dan mengumpulkan semua pohon nasab keturunan Fatimah saat ini, saya membutuhkan sekitar 300 jilid. Maka pertimbangkanlah narasi ini, dan Anda akan mendapatkan manfaatnya. Dan ulaslah narasinya, ini sangat berguna. Berdasarkan penjelasan di atas, aspek pertama dari dakwaan ini telah dibatalkan oleh argumen yang meyakinkan ini, dan kebohongan dan kurangnya pemahaman orang bodoh itu menjadi terbukti. Bagian kedua, orang bodoh itu berkata, aspek kedua, dengan asumsi bahwa Ibnu Abi Inabah melewatkan pengetahuannya tentang para Ashraf Hadramaut yang didakwakan, maka ulama besar, Raja Yaman, dan maksud saya dengan Yaman di sini adalah Sanaa, Hadramaut dan Zofar, termasuk Mirbad daerahnya keluarga Ba'alawi. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Torfatul Asyab fi Makrifatil Ansab, secara detail dan terperinci pada semua Ashraf Yaman. Beliau berkata, halaman 113, telah selesai penulisan semua nasab para Ashraf di Hijaz, Syam, dan daerah-daerah di antara keduanya yang berada di bawah pemerintahan Yaman, dan seterusnya, akhir kutipan. Kita harus menunjukkan kesalahannya dalam setiap aspek. Yang terpenting di antaranya adalah, Mirbad bukanlah daerah keluarga Ba'alawi, melainkan daerah mereka adalah Tarim, yang dari temboknya ilmu pengetahuan hampir meledak karena rumah terhormat ini. Sebaliknya kakek mereka, Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa, wafat 550 Hijriah, dinamakan sebagai Sohib Mirbad, karena ia tinggal di sana selama akhir hayatnya hingga kematiannya di sana, dan di sanalah kuburannya.
Inilah yang disepakati oleh semua ulama nasab dan tarik yang menyebutkan mereka. Ia menjalani kehidupannya di Tarim dan keturunannya menetap di sana, dan dari sana mereka menyebar ke Oman, Aden, Laj, dan lain-lain. Kedua, Ibnu Rasul, penulis kitab tersebut, tidak menetapkan agar ia menyebutkan seluruh Ashraf Yaman, seperti yang dikatakan orang bodoh itu, dan inilah satu lagi kebohongannya dan satu lagi kekurangannya. Hal ini karena Ibnu Rasul berkata dalam pembukaan kitabnya, inilah ringkasan tentang ilmu nasab, mudah dihafal bagi yang berakal, berisi asal-usul nasab Arab, menyediakan pelestariannya bagi yang membutuhkan, yang disandarkan kepadanya nasab Nabi pilihan, yang didampingi oleh para sahabatnya yang soleh. Kami tunjukkan siapa yang paling dekat dengannya dalam hal sebab, dan yang paling dekat dengannya dalam hal nasab. Kemudian kami mengiringinya dengan para khalifah dari Bani Umayyah dan Bani Abbas, kemudian Bani Rasul Raja-Raja Yaman, kemudian mereka yang terkenal karena pengabdiannya dari kalangan ashraf terbesar di zaman kita dan kaum Arab, dari apa yang telah kami lihat dan diterima dari para sahabat, disusun menurut tingkat kedudukannya. Penulis membatasi diri pada kalangan ashraf dengan menyebutkan raja-raja di negaranya, para pengikutnya, dan para penguasanya. Dan keluarga Ba'alawi bukanlah pengikut atau pelayan mereka, melainkan mereka adalah minoritas pada masa Tarim, dan di bawah para penguasa dari keluarga Al-Rashid yang memusuhi Bani Rasul. Bagaimana mungkin beliau menyebutkan orang-orang yang tidak memenuhi syarat kitabnya, itu yang pertama, dan orang-orang yang dikuasai oleh selain dia, itu hal yang kedua, maka pertimbangkanlah. Ketiga, orang bodoh itu menyebutkan, bahwa Ibnu Rasul menegaskan, bahwa tidak ada satupun Syarif Husaini di seluruh Yaman, melainkan mereka semua adalah Syarif Hasani. Saya berkata, ini jelas-jelas kebohongan dari pihak orang bodoh itu. Saya berharap dia mengutip teks ini dalam teks dari kitab tersebut. Perhatikan, bahwa kami telah memeriksanya dari awal hingga akhir, tetapi kami tidak menemukannya tertulis dalam kitab itu, dan ini kembali ke dua hal. 1. Entah orang bodoh itu menyebutkan hal ini karena Ibnu Rasul tidak menyebutkan satupun dari Syarif Husaini dalam kitabnya. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, entah karena tidak ada seorang pun dari Syarif Husain yang menjadi abdi dinasti Rasuli, sehingga Ibnu Rasul tidak menemukan seorang pun yang menyebut dirinya di antara mereka, Syarif Husaini. Kedua, Ibnu Rasul adalah seorang Syafi'i Sunni, dan para Syarif Husaini paling terkenal di Yaman pada masanya adalah pengikut Syiah Zaidi, dan bahkan menjadi Imam Syiah Zaidi, seperti Imam Yahya bin Hamzah dan para pendahulunya. Apalagi saat itu dinasti Rasuli sedang memerangi para Imam Zaidi, sehingga Ibnu Rasul melarang menyebutkan para Syarif Husaini, dan hal ini banyak terdapat dalam kitab-kitab nasab, tarikh, dan tarajim. 2. Atau dia, yaitu orang bodoh itu, telah berbohong dan memfitnah, dan ini adalah yang lebih nyata. Bagaimana mungkin tidak ada Ashraf Husaini di Yaman pada masa itu, padahal telah disebutkan dalam Al-Uqud Al-Lului fi Tarikh Al-Daulah Al-Rasuli Juz 1 halaman 258, karya Muwafiquddin Ali bin Al-Hasan Al-Khosroji, wafat 812 Hijriah, yang dikutip orang bodoh itu sebagai hujah, dan dia mengutip teks darinya sebagai berikut. Pada tahun ini, guru terhormat Yahya bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Siraj bin Hasan al-Saraji meninggal dunia, dinasabkan kepada kakeknya Siraj, salah satu Ashraf Husaini, dan dia adalah seorang imam besar dalam mazhab Zaidi. Dan mereka mengabdikan diri padanya untuk jangka waktu tertentu sampai dia menjadi imam. Dia tinggal bersama orang-orang bernama Bani Fahim di benteng mereka, dan banyak orang yang memenuhi seruannya. Dan para Ashraf Husaini iri padanya atas kepemimpinannya. Tahun itu adalah tahun 666 Hijriah, artinya pada masa hidup Ibnu Rasul. Sebagaimana beliau katakan tentang peristiwa tahun 665 Hijriah, pada tahun itu, Al-Faqih Al-Imam Al-Bari Abu Al-Atik Abu Bakar bin Isa bin Usman Al-Asy'ari, yang dikenal sebagai Ibnu Hankas, meninggal dunia. Dia adalah seorang ahli fikih, mengamalkan ilmunya dan seorang ulama, dan seorang imam di kedua mazhab tersebut. Dia adalah salah satu ahli fikih terkemuka. Dia belajar fikih di bawah bimbingan Syarif Utsman bin Atikah Al-Husaini, dan dia adalah satu-satunya orang pada masanya yang rajin mencari ilmu, sampai-sampai dikatakan, seandainya tidak ada dia, niscaya mazhab Abu Hanifah sudah mati di Yaman. Dia mengatakan tentang peristiwa tahun 690 Hijriah, Juz 1 halaman 223, pada tahun itu, Syekh Abu Al-Hasan Ali bin Umar, yang dikenal sebagai Al-Ahdal, meninggal dunia. Dia memiliki derajat yang tinggi dan terkenal, yang dikatakan bahwa kakeknya, Muhammad,
datang dari Irak ke Yaman melalui jalur tasawuf. Dia adalah seorang Husaini yang terhormat, lalu dia tinggal di lembah Al-Aswadah di Wadi Al-Saham dan berketurunan di sana. Ini menunjukkan bahwa ada Ashraf Husaini di Yaman pada waktu itu. Al-Khosroji, sejarawan Yaman pada waktu itu, sebagaimana diketahui para sejarawan, dan kitab-kitabnya menjadi pedoman dalam bab ini, dan nanti akan dikutipkan pendapatnya, insya Allah, akan membantah fitnah orang bodoh itu dalam hal ini, jika memang nanti terjadi perdebatan, bahwa Ibnu Rasul mengingkari keberadaan para Ashraf Husaini, padahal ia tidak melakukannya dan hal itu belum terbukti. Dan penegas yang adil lebih diutamakan daripada penyangkal, sebagaimana telah diketahui, karena pernyataannya bertentangan dengan perkataan mayoritas ulama nasab dan sejarawan pada masanya, sebelum dan sesudahnya. Contohnya adalah apa yang terdapat dalam kitab Al-Tuhaf Syarh Al-Zulaf, halaman 186, karya Al-Alamah Majduddin Al-Muayyadi. Beliau berkata ketika menjelaskan bait ini, gunung ilmu pengetahuan adalah laut, Yahya bin Hamzah, dan persimpangan jalan orang-orang, dan Allah mendengar. Dia berkata, dia adalah Imam Al-Muayyad Billah, Yahya bin Hamzah bin Ali bin Ibrahim. Kemudian dia menyebutkan nasabnya kembali ke Muhammad Al-Jawad bin Ali Al-Ridho, bin Musa Al-Kazim, bin Ja'far Al-Sadiq, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali bin Husain Al-Sibti, alaihim ridwanullah ta'ala. Kemudian dia berkata, imam ini adalah salah satu anugerah Allah kepada negeri Yaman dan cahayanya yang bersinar di hadapan zaman. Allah telah memberi manfaat kepada para imam dengan ilmunya dan melimpahkan nikmatnya kepada umat ini. Beliau mempunyai karomah-karomah yang luar biasa dan petunjuk-petunjuk yang jelas. Kebangkitannya, sepeninggal Imam Muhammad bin Al-Mutahhar pada tahun 729 Hijriah. Aku berkata, jika dia atau ayahnya atau bahkan kakeknya adalah seorang tamu di Yaman, dan jika dia tidak mempunyai keluarga, anak laki-laki, atau sepupu Hussein di Yaman pada saat itu, maka dia tidak akan bisa mencari imamah di negara di mana pemerintahan suku, hukum dan ketertiban berlaku. Sehingga ini menunjukkan bahwa rumahnya adalah salah satu rumah yang terkenal di Yaman karena ilmu pengetahuan dan agamanya, setidaknya sejak akhir abad ke-6 atau awal abad ke-7, sampai kematiannya pada usia 96 tahun pada tahun 802 Hijriah, sebagaimana disebutkan oleh penulis Al-Tuhaf. Manfaat Imam Al-Syawani dalam Al-Badrut Tolik Juz 2 halaman 331, menulis biografi Imam Yahya bin Hamzah, biografi yang luas dan tak ternilai harganya, dan ia menelusuri nasabnya kembali ke Husain bin Ali. Beliau menyebutkan, bahwa Imam Yahya bin Hamzah lahir pada tahun 669 Hijriah, dan wafat pada tahun 705 Hijriah di Damar. Dengan asumsi demikian, maka tanggal kebangkitan beliau adalah pada masa Ibnu Rasul. Tampak menjadi jelas apa yang telah kami sebutkan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa keberadaan Ashraf Husaini di Yaman pada masa Ibnu Rasul tidak diragukan lagi, dan bahwa Ibnu Rasul tidak bermaksud menyebut satupun Ashraf Husain pada waktu itu, karena mereka menyimpang dari apa yang telah dia syaratkan. Sebaliknya, Ibnu Rasul berkata, setelah menyelesaikan penyebutan para Ashraf, seperti yang dikutip oleh orang bodoh itu, telah rampung penulisan nasab para Ashraf di Hijaz dan Syam, dan daerah di antara keduanya yang termasuk dalam pemerintahan Yaman. Apakah ada orang waras yang membayangkan bahwa tidak akan ada Ashraf Husaini dari seluruh Syam dan Hijaz? Dan kitab-kitab nasab penuh dengan penyebutannya, yang tidak tersembunyi dari siapapun yang memiliki mata. Demikian pula, penyertaan orang bodoh itu dalam penukilan ini ada pada dirinya, bukan pada diri Ibnu Rasul. Sebagaimana makna nyata dari perkataan Ibnu Rasul adalah, ketidakhadiran mereka di seluruh timur, Yaman, dan Hijaz. Namun karena penipuannya, dia, orang bodoh itu, memutarbalikkan teks sesuai keinginannya. Bagaimanapun, Al-Baha Al-Saksaki Al-Janadi, sejarawan Yaman pada saat itu dan tokoh penting, dalam kitabnya yang luas Al-Suluk fi Tobaqat Al-Ulama Wal Muluk, menulis 11 tokoh dari keluarga Ba'alawi, dan dia adalah orang yang sezaman dengan Ibnu Rasul, karena ia meninggal pada tahun 733 Hijriah. Dengan demikian, aspek kedua dari beberapa aspek dan makalah orang bodoh itu telah gugur. Bagian ketiga, orang bodoh itu berkata, aspek keempat, Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari hadis Abu Hurairah, yang mengatakan, kabilah Arab yang paling cepat punah adalah Quraisy. Dan hampir-hampir seorang wanita melewati sandal, ia berkata, ini dahulu sandalnya orang Quraisy. Itu adalah hadis sahih dan ada dalilnya. Aku berkata, ini adalah fitnah lainnya,
dan jika penulis menginginkan kebenaran, dia akan membawa bukti-bukti yang menunjukkan makna hadis secara lengkap, tetapi dia mengutip bukti-bukti yang sesuai dengan tujuannya sendiri. Meskipun demikian, saya katakan bahwa Ibnu Hibban berkata, Akhbarana Abu Ya'la qal, Haddathana Abdul Ghaffar bin Abdullah qal, Haddathana Ali bin Mashar an Sa'd bin Tariq an Abi Hazim an Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, لا تقوم الساعة حتى تبعث ريح حمراء من قبل اليمن فيكفت الله بها كل نفس تؤمن بالله واليوم الآخر وما ينكرها الناس من قلة من يموت فيها مات شيخ في بني فلان وماتت عجوز في بني فلان ويسرى على كتاب الله فيرفع إلى السماء فلا يبقى في الأرض منه آية وتقي الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة ولا ينتفع بها بعد ذلك اليوم يمر بها الرجل فيضربها برجله ويقول في هذه كان يقتتل من كان قبلنا وأصبحت اليوم لا ينتفع بها. قال أبو هريرة: وإن أول قبائل العرب فناء قريش والذي نفسي بيده أوشك أن يمر الرجل على النعل وهي ملقاة في الأكناسة فيأخذها بيده ثم يقول كانت هذه من نعال قريش في الناس. Ada 3 pendekatan dalam hal ini. Pendekatan yang pertama, nas hadis tersebut menjelaskan tanda-tanda hari kiamat, dan bahwa kaum Quraisy adalah kaum yang paling cepat binasanya pada hari kiamat. Tidak menunjukkan betapa kecilnya jumlah mereka, melainkan menunjukkan keutamaan mereka dan tingginya status mereka, di mana angin merah, seperti dalam hadis, cukuplah setiap jiwa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kecilnya jumlah orang Quraisy yang meninggal mungkin bersifat relatif. Jika kita tahu bahwa populasi bumi saat ini kurang lebih 5.000 juta jiwa, maka kematian 1 juta orang di antara mereka bukanlah suatu angka yang besar, bahkan 10 juta jiwa pun tidak berada di era ini. Adapun pada hari kiamat, dan dengan berlanjutnya ledakan penduduk, akan jauh lebih besar dari itu, jika keadaannya terus seperti ini. Menurut statistik ilmiah, populasi bumi pada tahun 2010 Masehi akan berjumlah 10.000 juta. Jika kita menghitung 10 juta Muslim Quraisy dari 5.000 juta, maka jumlahnya adalah 0,2%, mengingat Hashim adalah persentase di antara mereka. Apakah persentase ini menunjukkan angka yang besar atau angka yang kecil? Sebaliknya, baik kelemahan maupun kelemahannya tidak dianggap sebagai kelimpahan, dan kelimpahan dimulai dari 10%. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim dari Zaid bin Arqam, dan aku tinggalkan di antara kalian 2 hal yang berat. Yang pertama adalah kitabullah yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, maka ambillah kitabullah dan berpegang teguh pada hal itu. Beliau menganjurkan untuk mengambil kitabullah dan mencintainya. Kemudian beliau bersabda, dan ahli baitku, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahli baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahli baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahli baitku. Dan dalam hadis menurut Muslim, hari kiamat tidak akan datang kecuali pada orang-orang yang paling buruk. Dan dalam hadis yang lain, pada Lukak bin Luka, banyak jejak yang disebutkan tentang pembantaian yang akan terjadi pada zaman Dajjal dan penaklukan Palestina, serta banyaknya godaan di akhir zaman yang akan memburu orang-orang yang solih. Perhatikan, bahwa persentase terbesar orang-orang Syalih berasal dari suku Quraisy, terlebih dari keluarga Nabi, berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim dan Al-Tirmizi dari Wasilah, yang dia merafakannya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, dia memilih Quraisy dari Kinanah, dia memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan dia memilihku dari Bani Hashim. Jika hal ini berlalu, tahukah Anda bahwa Quraisy akan menjadi orang pertama yang binasa? Jadi waspadalah. Hal ini tidak menunjukkan adanya minoritas, dari beberapa aspek. Pertama, Al-Alamah Ibnu Miskawayh yang wafat pada tahun 421 Hijriah menyebutkan bahwa para asyraf pada masanya berjumlah 1 juta orang. Kedua, semua kitab nasab penuh dengan perkataan, dan di bawah cabang ini ada banyak cabang, atau, dan mereka banyak sekali di negeri Anu, atau, dan anak-anaknya banyak dan tersebar di berbagai negeri, dan lain-lainnya. Saya berkata, dan jika ini dari segi cabang, apalagi pokoknya, apalagi klan, apalagi individu, renungkanlah. Ketiga, jika melihat golongan besar para asyraf yang garis nasabnya setegas matahari, seperti anak-anak Imam Al-Hadi Ilal Haq di Yaman, Al-Musawi di Iran, Al-Amin dan Al-Juthi di Maghrib, dan orang Sijil Masih di gurun pasir,
yang beberapa di antaranya keluarganya mencapai 1 juta orang, Anda akan mengetahui kebenaran tentang apa yang selama ini kami tuju. Pendekatan kedua, kemudian, jika dia, orang bodoh itu, menjadikan pemahamannya yang buruk terhadap hadis ini sebagai dasar untuk membatalkan nasab seseorang, khususnya nasab yang sudah mutawatir yang sahih ini, seperti yang akan dijelaskan, insya Allah, itu dianggap bid'ah yang tercela, sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Malik al-Asy'ari, secara marfu'. 4 hal di umatku dari masa pra-Islam yang tidak mereka tinggalkan, berbangga-bangga terhadap garis keturunan, membatalkan nasab, mencari hujan dengan bintang, dan meratapi mayit. Malik berkata, manusia adalah orang yang jujur dalam nasabnya. Jika Anda mengatakan, saya telah memberikan bukti-bukti, maka kami akan mengatakan, bukti-bukti yang Anda berikan tergantung pada hal-hal tertentu. Di antaranya, sudahkah Anda telah mengamalkan dan menguasai ilmu nasab sesuai dengan syarat-syarat sebelumnya untuk memperoleh ilmu? Di antaranya, sudahkah Anda mengetahui nasab Bani Hashim dan mengetahui siapa yang terluka darinya di kalangan umat Islam? Di antaranya, bahwa Anda telah menyelidiki alasan-alasan orang-orang dalam sejarah dan mempelajari hari-hari mereka, kesalahan dan kekeliruan mereka. Berapa banyak kesalahan yang telah dilakukan oleh para ulama nasab besar, seperti Ibnu Hazm dalam Al-Jamhara dan lain-lain, dalam kelalaian mereka terhadap beberapa hal dari cabang-cabang utama, dan ini bukanlah penghinaan terhadap mereka, karena kesempurnaan adalah milik Allah. Adapun penghinaan terhadap nasab, berteriak-teriak, membuat keributan, dan memasuki rumah tanpa pintu, merupakan bentuk penyimpangan, keras kepala, dan hati yang buruk. Di antaranya, bahwa Anda telah diberitahu tentang perkataan para ulama dan orang-orang yang berwenang dalam nasab ini dari keluarganya dan orang lain, dan bahwa Anda telah membaca dokumen-dokumen dan perjanjian-perjanjian mereka, dan dokumentasi para penguasa dan penolakan mereka terhadapnya. Jika Anda belum memahami salah satu alasan tersebut, dikhawatirkan Anda termasuk orang-orang yang digoda setan dengan ancaman hadis sebelumnya dan lain-lain, naudzubillah. Maka apakah orang yang dijadikan syaitan menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya, dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Surat Fatir ayat 8. Allah berduka atas kaum yang membawa apa yang dibawa oleh orang bodoh itu, sehingga dia berfirman, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Surat Baqarah ayat 11-12. Jika orang bodoh itu berkata, itu adalah bid'ah dalam agama, dan itu bukan bagian dari agama. Kami berkata, Anda berkata di awal omong kosong Anda, dan mereka bersikeras untuk mengetahui kepastian dan kebenaran nasab keluarga ini hingga Fatimah, dan mengungkapkan kebenaran itu adalah salah satu landasan agama. Dan dalam Al-Quran dijelaskan, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang memerintahkan yang soleh dan melarang yang mungkar. Amar makruf nahi mungkar termasuk di antara landasan mewujudkan kebenaran, dan itu adalah bagian dari agama. Bahkan Anda sendiri telah mengatakan di awal pengantar kitab konyol Anda, Quraisy fil Urdun, ini adalah studi tarik syar'i, dan Anda mengatakan beberapa baris setelahnya, ilmu nasab telah dikaitkan dan didokumentasikan dengan hukum syariah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Esa, atas penyebaran ajaran sesat di zaman ini dalam setiap bidang ilmu dan dalam segala cara. Anda tidak akan melihat ke kanan atau ke kiri kecuali Anda menemukan seorang zindik, seorang fasik, atau seorang pelaku bid'ah. Orang bodoh itu berkata, seandainya aku menelusurinya, niscaya aku akan menemukan Al-Aqilah, yaitu 5 nenek moyang keturunan Syarif Hussein bin Ali, yang tidak terhitung 30 orang laki-laki, kalau tidak kurang, dan seterusnya. Saya berkata, kakek kelima Syarif Hussein bin Ali adalah Syarif Aun bin Muhsin bin Abdullah, dan jumlah keturunan putranya Abdul Muin adalah kakek keempat Hussein bin Ali, seperti yang tercatat dalam Al-Uqud Al-Luluyah li Badi Ansab Al-Usar Al-Hasaniyah fi Al-Saudiyah, karya Syarif Muhammad bin Ali Al-Hasani. Anda akan menemukan bahwa mereka telah mencapai setidaknya 160 orang, setelah perselisihan yang melanda saat itu dan banyak peperangan. Ini adalah putra-putra Aun dari putranya Abd Al-Muin,
belum lagi keturunannya dari yang lain dari putra-putranya. Kemudian Ibnu Inabah menyebutkan dari sebagian Ashraf, yaitu Ja'far al-Zaki bin Ali, yang dikenal sebagai pembohong menurut kalangan Syiah, bahwa ia telah menjadi ayah dari 120 anak, dan anak-anak mereka tersebar di seluruh Irak, Iran, dan Yaman pada saat itu. Sebagian besar Ashraf Sijilmasian yang merupakan keturunan Sultan Ismail al-Alawi, yang meninggal pada dekade ketiga abad ke-12, berjumlah lebih dari 50.000 orang pada awal abad terakhir. Jika kita mengikuti pernyataan orang bodoh itu, maka kita harus membatalkan nasab para Ashraf Hashim, Musawi, para Ashraf Yaman, kaum Alami, dan kaum Jauthi, dan sebagian besar dari mereka telah membuktikan nasab mereka secara mutawatir, dan dengan demikian kita akan mengingkari keberadaan para Ashraf secara keseluruhan, dan orang bodoh akan melakukan terhadap dirinya sendiri apa yang tidak dilakukan musuh terhadap musuhnya. Muhimmah, dari apa yang telah dijelaskan dapat diketahui, bahwa kaum Quraisy adalah kaum yang paling cepat punahnya, karena penisbatan orang-orang soleh kepadanya adalah yang paling tinggi penisbatan. Dan kiamat akan menimpa Lukak bin Lukak, sehingga orang-orang soleh akan cepat mati dalam godaan akhir zaman, sehingga kaum Quraisy akan binasa, dan kemudian seluruh umat manusia akan binasa. Pendekatan ketiga, mengasumsikan kebenaran perkataan orang bodoh itu, adalah salah. Demi Allah, bagaimana penisbatan keluarga Ba'alawi yang jumlahnya tidak mencapai 1 atau 2 juta jiwa, dibandingkan dengan penduduk dunia yang berjumlah 5.000 juta jiwa? Bahkan jika dibandingkan dengan suku lain seperti Bani Al-Hasan, Bani Tamim, Hashid, Pashto, Sulaf, Zulu, dan Sonhaja yang jumlahnya ratusan juta, perlu dicatat bahwa Bani Alawi adalah salah satu Ashraf yang paling banyak jumlahnya. Jika seluruh Ashraf berjumlah 10 juta, atau bahkan 20, yang mana itu jauh, maka jumlah ini tidak dapat disebut sebagai kelompok yang benar-benar banyak. Jadi renungkanlah. Banu Tamim atau Banu Al-Hasan tersebar di tanah gurun, meskipun demikian, jumlah mereka lebih besar dibandingkan keluarga Ba'alawi yang tersebar di negara-negara perkotaan seperti Asia Tenggara dan kota-kota di semenanjung Arab. Intinya, diketahui dari teori Khaldun bahwa pada umumnya nasab, setiap abad mencakup kurang lebih 3 generasi. Jika kita asumsikan bahwa setiap individu sejak masa Al-Faqih Al-Muqaddam yang wafat pada tahun 653 Hijriah, hingga saat ini hanya melahirkan 2 individu saja, maka jumlah perkiraan keluarga Ba'alawi sekarang, artinya setelah kira-kira 7,5 abad adalah kurang lebih 2 juta. Dari penjelasan sebelumnya Anda telah mengetahui, bahwa keluarga Ba'alawi beserta keturunan paman Al-Faqih Al-Muqaddam seperti keluarga Al-Haddad, Abdul Malik, Sumaid, Qodri, bin Taher, Aidid, dan lain-lain, bersaing dengan sekitar 2 juta orang. Artinya, sepertiga dari jumlah yang diperkirakan, dengan masing-masing individu hanya mempunyai 2 anak. Jika penjelasan sebelumnya sudah menjadi tetap, maka akan menjadi jelas bagi Anda, mengapa kaum Quraisy adalah kaum yang paling cepat punahnya, dan jumlah keluarga Ba'alawi jauh lebih sedikit dari jumlah yang diperkirakan. Keluarga Ba'alawi jauh lebih kecil, terlebih lagi sekelompok keluarga Bani Alawi yang anggotanya pada abad tersebut mencapai 5 golongan, bukan 3. Jumlah yang diperkirakan kemudian diperkirakan. Hal ini membatalkan aspek keempat dari perlawanannya, beserta semua karangannya, dan aspek berikutnya hanya sebagai referensi. Bagian keempat, kemudian dia berkata, aspek kelima, yaitu tarekat Sufi mempunyai kecenderungan untuk bernasab kepada Fatimah putri Rasulullah, dan bahkan sekelompok dari mereka bernasabkan kepada beliau, yang diketahui secara pasti bahwa kebernasaban mereka kepada Nabi Muhammad adalah palsu, dan seterusnya, bentuk kebingungannya. Saya berkata, pernyataan ini ditolak karena beberapa aspek. Di antaranya, tasawuf itu berjenis-jenis dan bermacam-macam, dan mereka itu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, ada di antara mereka yang berada pada tingkat ketakwaan yang paling tinggi, dan ada pula di antara mereka yang berada dalam kekafiran dan kemusyrikan, naudzubillah. Saya berkata, dan menanggungkan kepada semua orang dosa dari beberapa orang, adalah hal yang memalukan bagi penulis yang bodoh dan tidak masuk akal ini, dan berdasarkan ini dia mendasarkan bukunya yang konyol itu. Kalaupun pernyataannya terbukti, maka para ahli nasab itu banyak sekali, mereka mendokumentasikan nasab bangsa itu, serta menolak nasab orang-orang yang mengaku-ngaku. Kata-kata orang bodoh itu didasarkan pada apa yang oleh para ahli perdebatan disebut sebagai distorsi terhadap apa yang dicari. Ini adalah kebingungan dan pelarian dari inti penelitian ilmiah, dan bahkan penyesatan yang terang-terangan, yaitu kekeliruan logika.
Di antaranya, Imam Al-Hafiz Abdul Kabir bin Muhammad Al-Katani berkata dalam Nujumul Muhtadin, prinsip dasar setiap muslim adalah tidak boleh berpura-pura menjadi sesuatu yang tidak dia miliki, sampai ada bukti yang meyakinkan yang menunjukkan sebaliknya. Jika tidak, maka tidak dihalalkan dan tidak diperbolehkan menuduh seorang mukmin pada sesuatu yang dia tidak berada dalam sesuatu itu. Syekh Zarruq berkata dalam Syarhul Waghlissiyah, tidak perlu bertanya tentang keadaan yang tersembunyi, dan bertanya tentang hal itu adalah sama juga menyakiti dia, bahkan hal itu dilarang. Pasar-pasar umat Islam dianggap diperbolehkan, demikian pula keadaan-keadaannya, sampai hal sebaliknya menjadi jelas atau ada tanda yang jelas mengenai hal itu. Kemudian orang bodoh itu menceritakan beberapa karomah keluarga Ba'alawi dan berkata, barang siapa melihat Al-Mu'jamul Latif, akan mendapati di dalam keturunan Bani Alawi ada seseorang yang menghidupkan kembali domba-dombanya setelah dimakan dan masuk ke dalam usus. Ada yang mengubah kerikil menjadi emas, dan sebagainya, omong kosongnya. Saya berkata, ini bukanlah cara untuk membatalkan nasab. Kami telah merinci beberapa hal tersebut pada pendahuluan ketiga. Al-Alamah Muhammad Rashid Ridho menyebutkan dalam pengantar penyelidikannya terhadap kitab Al-Mughni, bahwa Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berjalan di atas air, dan kisah para tentara dan Umar bin Khattab adalah benar dan terkenal. Adapun mukjizat para nabi diriwayatkan tanpa ditunda-tunda lagi, dan hal itu tidak ada masalah. Para ulama telah sepakat, bahwa mukjizat yang dibolehkan bagi seorang nabi, boleh pula menjadi suatu karomah bagi seorang wali, kecuali hal-hal yang dikecualikan. Karomah terbesar yang disepakati oleh para ulama adalah beristiqomah dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah, serta menyebarkan agama dan ilmu pengetahuan. Hal inilah yang selalu dilakukan oleh para ulama keluarga Ba'alawi dalam menyebarkan ilmu dan agama ke seluruh dunia, dan semua orang yang akrab dengan sejarah mengetahuinya. Mereka menambah wilayah yang luas bagi dunia Islam karena akhlaknya yang tinggi dan perdagangannya, berdasarkan sunnah murni dan akhlak Nabi, sehingga mereka menyebarkan agama dan ilmu pengetahuan ke seluruh Asia Tenggara, anak benua India, Afrika Tenggara hingga Zanzibar dan Komoro. Mereka membawa manusia dari menyembah manusia menjadi menyembah pencipta manusia. Mereka berjasa besar di bumi bagian timur dan barat, sebagaimana akan disebutkan pada lampiran, insya Allah. Dengan demikian, maka kelima aspek pernyataan orang bodoh itu telah menjadi tertutup. Bagian kelima, orang bodoh itu berkata, aspek ketiga, setelah pernyataan ini, hendaklah Bani Alawi menyebutkan siapa di antara para imam ilmu yang sezaman dengan Muhammad Mirbad dan bapak-bapaknya, sebagaimana mereka menyebutkan keturunannya, siapa di antara para ahli ilmu yang menyatakan bahwa mereka adalah Ashraf Husaini, dan seterusnya, dia menjago. Kemudian dia menyebutkan sesuatu dari riwayat para Ashraf bin Rasul yang telah kami jawab sebelumnya. Saya berkata, maka di sini saya mulai menyebutkan nasab keluarga Ba'alawi dari Imam Ali Al-Uraidi radhiyallahu anhu, bukan karena kesal atas perkataan orang bodoh itu, karena serigala tidak akan menggoncang domba betina. Hal ini semata-mata karena belas kasihan kepada masyarakat, dan untuk menyelamatkan orang-orang agar tidak jatuh ke dalam perangkap orang jahat ini. Berdasarkan hadis sahih, barang siapa yang meringankan kesusahan dunia seorang mukmin, maka Allah akan melepaskannya dari kesusahan hari kiamat. Pertama, penyebutan Imam Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Al-Sadiq. An-Nasabah Al-Alamah Mus'ab Al-Zubari mengatakan dalam Ansab Quraisy, Ibnu Hazm dalam Al-Jamhara, dan Ibnu Inabah dalam Umdatut Tholib, dan pengucapannya adalah, keturunan Ja'far Al-Sadiq dari 5 orang anaknya, Musa Al-Kazim, Ismail, Ali Al-Uraidi, Muhammad Al-Makmun dan Ishaq. Inilah penyebutan Al-Uraidi, dan dia terlalu terkenal untuk dijadikan bukti. Kedua, penyebutan putranya Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Abu Al-Faraj Al-Isfahani, yang wafat pada tahun 356 Hijriah, disebutkan dalam Muqatil Al-Tolibin halaman 718, sambil memaparkan nasab para syuhada dari keluarga Nabi, dan dia adalah salah satu pilar dalam bidang ini, Muhammad bin Yahya, dan berkata, pembunuhan Muhammad bin Yahya, bin Muhammad, bin Ali, bin Ja'far, bin Muhammad, bin Ali, bin Hussein, bin Ali bin Abi Tholib. Dan di sini dia menyebutkan Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Ibnu Inabah menyebut dia dalam kitabnya dan memerinci keturunannya, halaman 217, dan Ibnu Hazm menerimanya dalam Al-Jumhara halaman 59. Dan ulama-ulama lain yang menyebut dia dan bapak-bapaknya akan disebutkan dalam pembahasan kita selanjutnya, dengan izin Allah. Ibnu Inabah berkata,
Adapun Muhammad bin Ali al-Uraidi, nama panggilannya adalah Abu Abdillah, dan putranya sangat banyak, dan mereka tersebar di seluruh negeri. Di antara mereka yang berada di Madinah al-Syarifah adalah putra-putra Yahya al-Muhadis bin Yahya bin al-Husain bin Isa al-Rumi al-Akbar bin Muhammad, yang disebutkan di atas, dan di antara mereka adalah Abu Turab Ali bin Isa al-Akbar, yang disebutkan di atas, dan seterusnya, keturunan Isa, halaman 217. Al-Alamah An-Nasabah Abu Hasan Ali al-Amri, yang meninggal setelah tahun 443 Hijriah, mengatakan, di mana Ibnu Inabah mengatakan tentangnya, padanya ilmu nasab berakhir pada masanya, dan dia merupakan salah satu sumber utama Ibnu Inabah dalam kitabnya Umdatut Tholib, dalam kitabnya Al-Mujdi. Adapun Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi, dia adalah seorang nakib terkemuka dan dikenal sebagai Al-Rumi, dan dia berasal dari Walad, DST, perkataannya tentang keturunan beliau. Keempat, Imam Ahmad bin Isa yang disebut Al-Muhajir, karena berhijrah dari Basroh ke Hadramaut disebutkan dalam kitab Tahdzibul Ansab karya Syekh Al-Syaraf Al-Ubaidili yang wafat pada tahun 435 Hijriah. Beliau menyebutkan keturunan Muhammad bin Ali. Al-Syaraf Al-Ubaidili adalah salah satu tiang dan pilar bidang ilmu ini, yang para ulama sering mengutip darinya dan menggunakan hujjah dengannya, seperti Ibnu Inabah, yang dijadikan hujjah oleh orang bodoh itu untuk menentang kita. Dan pengutipan dari Ibnu Inabah telah disebutkan di bab-bab sebelumnya. Kelima, penyebutan Abdullah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa, yang juga disebut Ubaidillah. Abu Al-Fadl Muhammad Al-Kazim Ibnu Abi Al-Futuh yang meninggal pada akhir abad ke-9 Hijriah, menyebutkan dalam kitabnya An-Nafhah Al-Anbariyah fi Ansab Hairil Bariyah, menyebutkan keturunan Ja'far Al-Sadiq, dan dia berkata, putra-putra Ali bin Ja'far Al-Sadiq adalah Abdullah, Abdul Jabbar dan Muhammad, dan keturunannya adalah berasal dari dia, Muhammad. Dia pindah ke Al-Ras sebagai seorang muhajir, dan ditemani oleh Turjumanuddin Al-Qasim bin Toba, dan Isa lahir di sana. Dari keturunan Isa adalah Sayyid Ahmad, yang pindah ke Hadramaut, dan dari keturunannya, Sayyid Ahmad, di sana adalah Sayyid Abu Al-Jadid, yang datang ke Aden pada masa Al-Masud bin Takin bin Ayub bin Sadi, pada tahun 621. Al-Masud menjadi takut padanya karena sesuatu, maka dia menangkapnya dan mendeportasinya ke tanah India, kemudian dia kembali ke Hadramaut setelah kematian Al-Masud. Aku berkata, Abu Al-Jadid adalah putra Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa, kakek keluarga Ba'alawi seperti yang akan dijelaskan nanti. Keenam, penyebutan Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, yang dipanggil Ubaidillah, dan putranya Alawi dan cucunya Muhammad. Al-Alamah An-Nasabah Damin bin Syadkom yang wafat pada tahun 1085 Hijriah dan merupakan salah satu pilar bidang ilmu ini, mengatakan dalam kitabnya, Tuhfatul Azhar wa Zalalil Anhar, ketika menyebutkan keturunan Imam Al-Muhajir sebagai berikut. Nizamuddin Ahmad Al-Abah bin Syamsuddin Isa Al-Rumi berketurunan, keturunannya diberi nama Banu Al-Abah. Nizamuddin Ahmad memiliki 3 orang putra, Abdullah, Muhammad, dan Abul Hasan Ali Zainal Abidin. Kemudian dia menyebutkan 3 cabang, dan pada cabang pertama dia menyebutkan keturunan Abdullah bin Ahmad bin Isa, dan berkata, keturunan Abdullah adalah Alawi dan Bisri. Kemudian dia menyebutkan 2 bagian. Bagian pertama menyebutkan keturunan Alawi, dan dia berkata, Alawi menurunkan Muhammad. Saya berkata, Muhammad adalah kakek dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, imam ulama yang mengungguli semua ulama pada masanya di Hadramaut karena ilmu dan kehormatannya. Beliau meninggal di Tarim pada tahun 653 Hijriah, dan sebagian besar para sadah Bani Alawi dinasabkan kepadanya. Ketujuh, penyebutan sisa kolom nasab dari Sohib Mirbat, kakek yang menjadi pusat keluarga Ba'alawi hingga Muhammad bin Alawi. Dalam kitab Al-Musyajjar Al-Kasyaf li Usul Al-Sadah Al-Ashraf, karya Imam Al-Nasabah Muhammad bin Ahmad Al-Najafi yang wafat pada abad ke-9, di mana Al-Hafiz Al-Syarif Muhammad Murtado Al-Zabidi memberikan verifikasi dan penambahan, halaman 52. Abu Bakar bin Hasan, bin Abi Bakar, bin Salim, bin Abdullah, bin Abdul Rahman Al-Sakaf, bin Muhammad, bin Alawi, bin Muhammad, bin Ali, bin Muhammad, bin Ali, bin Alawi, bin Muhammad, bin Alawi, bin Ubaidillah, bin Ahmad Isa Al-Muhajir. Al-Hafiz Al-Zabidi, sebagaimana disebutkan di akhir bagian pertama indeks karya Al-Hafiz Al-Syarif Abdul Hayy Al-Katani, di mana surat-surat telah datang kepadanya dari timur dan barat menanyakan kepadanya tentang nasab mereka.
Di sini kita menemukan bahwa ada dua imam ulama nasab, mereka adalah Al-Najafi dan Al-Zabidi yang mengukuhkan nasab Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, bin Muhammad, bin Ali, kepada Muhammad bin Ali, bin Alawi, bin Muhammad, bin Alawi, yang dikenal sebagai Sohib Mirbat, dan darinya kepada kakeknya, Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, yang dikenal sebagai Sohib Souma'ah, yang disebutkan secara rinci oleh Ibnu Syadqom, seperti telah disebutkan sebelumnya. Dari sini kita melihat, bahwa kedua ulama nasab tersebut yang merupakan pilar ilmu nasab, mereka telah mengisbat nasab keluarga Ba'alawi kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Dan ini telah sesuai dengan metode pembuktian nasab yang pertama, seperti yang ditentukan oleh para imam ilmu nasab, dan itu sudah cukup, dan kami telah menyajikannya. Berikut kutipan para imam nasab dan tobakot di berbagai belahan bumi, yang membuktikan nasab itu sendiri berdasarkan domestikasi dan dokumentasi. Al-Hafiz Al-Sahawi Al-Misri dalam Bughyatur Rawi Biman Ahodza Anis Sahawi dan Al-Daw Alami, banyak menulis biografi tokoh-tokoh keluarga Ba'alawi dan menyajikan nasabnya, dan dialah imam di antara para rijal. Dalam kitab Daunya Juz 5 halaman 59, terjemahan nomor 220 dia menuliskan biografi dari salah satu pembesar mereka, dan berkata, Abdullah bin Muhammad, bin Ali, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Muhammad, bin Ali, bin Muhammad, bin Ali, bin Alawi, bin Muhammad, bin Alawi, bin Ubaidillah, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali, bin Ja'far al-Shadiq, bin Muhammad al-Bakir, bin Zainal Abidin Ali, bin Al-Husain, bin Ali bin Abi Tholib, Al-Husaini al-Hadrami lalu Al-Maki, dan dia dikenal dengan sebutan Al-Syarif Ba'alawi. Al-Alamah Al-Muhaddis Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Maki menyetujui hal ini dalam Muqjamnya, di mana dia mengatakan, diriwayatkan dari Imam Abu Bakar Al-Aidrus, hal ini diriwayatkan dari Al-Qutb Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus, bin Abi Bakar, bin Abdurrahman Al-Sakaf, bin Muhammad, bin Alawi, bin Muhammad, bin Ali, bin Muhammad, bin Ali, bin Alawi, bin Muhammad, bin Alawi, bin Ubaidillah, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali Al-Uraidi. Imam Al-Alamah Al-Nasabah Abu Salim Al-Ayashi Al-Maghribi, berkata dalam perjalanannya yang terkenal. Saya berkata, dan pada kesempatan kali ini adakan disebutkan sebagian nasab syekh kita, Sayyid Muhammad, maka saya akan menyebutkannya hingga kepada Nabi, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab Bahjah Al-Mufahir fi Makrifat Al-Nasab Al-Ali Al-Fahir, dialah Sayyid Muhammad bin Alawi, bin Muhammad, bin Abi Bakar, bin Ahmad, bin Abi Bakar, bin Abdul Rahman, bin Muhammad, bin Ali, bin Alawi, bin Muhammad, bin Ali, bin Muhammad, bin Ali, bin Alawi, bin Muhammad, bin Alawi, bin Ubaidillah, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali, bin Ja'far al-Sadiq, dan nasab seterusnya, lihat halaman 12 jilid pertama. Dan sejarawan terkemuka Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad Al-Khotib Al-Ansori Al-Hadrami, yang meninggal pada tahun 855 Hijriah, menulis buku Al-Jauhar Al-Syafaf fi Fadoil wa Manakib Al-Sadah Al-Ashraf, sebagian besar darinya yaitu biografi keluarga Ba'alawi, dan hal-hal lain yang dapat Anda temukan pada lampiran, insya Allah. Apa yang sudah dijelaskan di atas, itu cukup bagi mereka yang berkecukupan. Adapun bagi yang tidak yakin, buku catatan, buku, dan jilid pun tidak ada gunanya. Jika setiap anjing melolong, maka lemparlah batu kepadanya. Batu itu akan menjadi seberat 1 dinar. Sebenarnya manusia berbeda-beda akal dan pemahamannya. Hal ini disebabkan oleh suatu hal, yang paling utama adalah kekeruhan hati dan kerusakan umat. Oleh karena itu, kita dapati apa yang dikatakan Imam Syafi'i tentang surat Al-Ashr, seandainya tidak ada wahyu lain yang diturunkan, maka cukuplah itu. Barang siapa yang mempunyai akal dan kedalaman pemikiran, cukup baginya untuk hidup dengan 1/10 dari apa yang telah berlalu, dan siapa yang tidak, maka itu tidaklah cukup. Dan aku memperingatkan orang bodoh itu agar tidak termasuk salah satu dari 2 cabang tersebut. Aku memohon kepada Allah agar dia termasuk orang-orang yang jika dikatakan kepadanya, takutlah kepadanya, maka takutlah dia kepadanya. Oleh karenanya ada yang mengatakan, memang, hanya sedikit saudara yang dapat dipercaya. Tanyakan pada orang-orang, Anda bisa membedakan ngengat dari lemaknya. Apakah saya mempunyai akses terhadap hal kecil itu? Setiap orang punya saksi dan bukti. Berikut ini saya kutip perkataan para imam dan ulama sepanjang zaman,
dan dengan ilmunya yang berbeda-beda mengenai sadah keluarga Ba'alawi, maka saya ucapkan. Al-Alamah Al-Sayyid Muhammad bin Abi Bakar Al-Shili berkata dalam Al-Mashri Al-Ruwi fi Manaqib Al-Sadah Al-Ba'alwi, Juz 1 halaman 28. Ketahuilah, semoga Allah membimbing kami dan Anda menuju petunjuk, dan menyelamatkan kami dari musibah penipuan, bahwa nasab Sadatul Ashraf Bani Alawi, disepakati dengan suara bulat oleh para ulama ahli tahqiq, telah mutawatir di antara orang-orang yang mendapatkan taufik, sudah masyhur di kalangan ulama terkemuka, disebutkan dalam kitab-kitab orang-orang yang membahas masalah ini, dan banyak kumpulan ulama sangat berhati-hati dalam menjelaskannya dan memperjelas argumen dan penjelasannya, dan sejumlah besar orang-orang berbudi luhur, terutama yang mulia Sayyid Ali bin Abi Bakar dan Imam Al-Muhadis Muhammad bin Ali bin Alawi Kirit, karena mereka sangat produktif di bidang ini, dan memperluas dalilnya tentang itu, hingga akhir perkataannya. Jika orang bodoh itu berkata, itu hanyalah klaim semata, di mana dokumentasinya? Hanyalah praduga, datangkan buktinya. Kami berkata, para imam ilmu nasab, Al-Sahawi, Al-Haytami dan Al-Ayashi telah lewat sebelumnya, dan Imam Al-Hafiz Al-Jahbad Al-Khotib Al-Baghdadi berkata dalam Tarik Baghdad Juz 2 halaman 166. Al-Qadi Abu Al-Ala'a Muhammad bin Ali Al-Wasiti memberitahu kami, mengatakan, Sahal bin Ahmad Al-Dibaji memberitahu kami, mengatakan, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tobari memberitahu kami, Ahmad bin Isa Al-Alawi menulis kepada saya dari negara. Memang, hanya sedikit saudara yang dapat dipercaya. Tanyakan pada orang-orang, Anda bisa membedakan ngengat dari lemaknya. Apakah saya mempunyai akses terhadap hal kecil itu? Setiap orang punya saksi dan bukti. Abu Ja'far berkata, aku menjawabnya, pangeranku berpikir buruk tentang kesungguhan orang yang bersungguh-sungguh. Pangeranku, renungkanlah apa yang kau pikirkan dan katakan. Apakah ada jalan bagiku saya untuk berbaik sangka tentang dia? Karena indah sangkaan darimu itu indah. Saya berkata, dalam hal ini, Ahmad bin Isa Al-Muhajir sudah terkenal dan masyhur, bahwa dia adalah keturunan Alawi dan seorang yang alim menurut Al-Tobari dan Al-Khotib Al-Baghdadi. Bahkan beliau menurut Al-Tobari, mempunyai status yang agung dan kedudukan yang mulia. Sehingga Al-Thawburi radhiyallahu anhu biasa memanggilnya Amiri, Pangeranku. Ibnu Al-Imad dalam kitabnya Syadzarat Al-Zahab menerjemahkan kumpulan keluarga Ba'alawi dengan mengatakan, Juz 8 halaman 78. Al-Sayyid Al-Syarif Al-Husain bin Abdullah Al-Aidrus lahir pada tahun 861 Hijriah. Dia berkata setelah itu, dan Allah mengetahui apa yang dia katakan tentang dia. Al-Husain kabarnya telah mutawatir, seperti hujan yang menebarkan awannya kepada yang lemah. Mengikuti jejak Nabi Muhammad, dia mewarisi kehormatan dan kemuliaan sebagai sadah. Atas karunia-Nya dari para sadah yang berbudi luhur. Tidak apa-apa jika pertolongan itu langka. Mengikuti sunnah yang bercahaya. Diwarisi dari ayah-ayahnya lalu ayah-ayahnya. Dia mengatakan di tempat lain, Juz 8 halaman 442, Sirojuddin Umar bin Abdullah Al-Aidrus, Al-Syarif Al-Hasib Al-Syafi'i Al-Yaman imam yang alim, dan dia adalah Aidrus dari jalur ayah dan ibu, yang dikeluarkan di Mekah pada tahun 978 Hijriah. Diketahui setiap orang yang menyebut rumah keluarga Ba'alawi, bahwa keluarga Al-Aidrus merupakan salah satu rumah tengah keluarga Ba'alawi. Dalam buku Al-Suluk fi Tabaqat Al-Ulama wa Al-Muluk, karya Al-Alamah Bahauddin Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-Saksaki Al-Janadi, yang wafat pada tahun 732 Hijriah, terdapat biografi 11 pria dari keluarga Ba'alawi, termasuk Sohib Mirbat. Dia adalah sejarawan Yaman dan ulama nasabnya, dan sezaman dengan Ibnu Rasul pada masanya, sebagaimana disebutkan oleh para sejarawan, maka lihatlah kitab itu, kami telah menyinggung hal ini sebelumnya. Dalam Kulasot Al-Asar fi Zikri Ayan Al-Qorni Al-Hadi Asyar, karya Al-Muhi yang meninggal pada tahun 1111 Hijriah, terdapat biografi banyak ulama mereka, termasuk Abu Bakar bin Said, yang mengatakan, Abu Bakar bin Said, bin Abi Bakar, bin Abdul Rahman Al-Jufri, bin Al-Faqih Al-Muqaddam Abdullah, bin Alawi, bin Abi Bakar, bin Muhammad, bin Alawi, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Muhammad, bin Ali, bin Muhammad, bin Ali, bin Alawi, bin Muhammad, bin Alawi, bin Ubaidillah, bin Ahmad, bin Isa, dan nasab seterusnya. Jadi lihat Juz 1 halaman 71. Dalam kitabnya yang telah disebutkan sebelumnya, ketika menulis biografi Said Abu Bakar bin Ahmad bin Abi Bakar Ba'alawi, dan beliau berkata,
Keluarga Ba'alawi dinasabkan kepada Alawi, dan Alawi adalah putra Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, sehingga dia adalah kakek buyut mereka yang menggabungkan garis keturunan mereka. Nasab mereka disepakati secara aklamasi oleh para ulama ahli tahqiq. Banyak ulama yang berusaha menjelaskannya, dan beberapa di antara mereka menyebutkan bahwa ketika para ulama Bani Alawi menetap di Hadramaut, beberapa imam pada masa itu ingin menegaskan nasab sebagai keturunan Nabi Muhammad tersebut, maka ia meminta mereka untuk mentasyih nasab mereka secara hujjah syariah. Maka Al-Imam Al-Hafiz Al-Mujtahid Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid melakukan perjalanan ke Irak dan mengisbat nasab mereka, dan sekitar 100 orang adil yang ingin menunaikan ibadah haji bersaksi tentang hal itu. Kemudian beliau mengisbat nasab mereka di Mekah, dan seluruh penduduk Hadramaut yang menunaikan ibadah haji menjadi saksinya. Kemudian para saksi ini tampil pada hari penyaksian, dan bersaksi bahwa nasab mereka telah diitsbat. Adapun Jadid yang disebutkan tadi adalah saudara dari Alawi yang telah disebutkan sebelumnya, dan dia memiliki saudara laki-laki lain, saudara sekandung yang bernama Basri. Keduanya adalah dua orang imam yang ulama, yang biografi keduanya akan ditulis secara tersendiri. Keduanya memiliki keturunan, di mana sekelompok di antaranya terkenal dengan ilmunya. Ketiga saudara tadi meninggal di desa Sumal, dan kepemimpinan ilmu dan kebajikan berada pada Bani Basri. Kemudian mereka punah pada abad ke-6, dan kepemimpinan diserahkan kepada Bani Jadid bin Abdullah, kemudian mereka punah. Dan kemudian kenangan abadi itu khusus untuk Bani Alawi, sehingga mereka menutupi bumi, dan panjang serta lebarnya bermanfaat bagi mereka dan mereka menetap di Hadramaut. Ketika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan bagi umat daerah itu, maka Sayyid yang telah disebutkan tadi akan memberikan petunjuk kepada mereka, sehingga dia menetap di sana, bersama keluarganya dan seluruh pengikutnya. Alasan hijrahnya kakek mereka Ahmad bin Isa dari Basroh dan sekitarnya adalah, karena terjadinya fitnah dan kengerian yang terjadi di sana, hingga menjadi perlu baginya untuk berhijrah dari sana. Maka ia hijrah dari sana pada tahun 317 Hijriah, dan putranya Abdullah ikut bepergian bersamanya. Kemudian ia merinci sejarah, pemukiman, dan kebajikan mereka di berbagai kota Hadramaut, dan dia berkata, kemudian mereka menetap di kota Tarim, dan mereka menetap di sana pada tahun 521 Hijriah. Yang pertama tinggal di antara mereka adalah Sayyid Ali bin Alawi, yang dikenal sebagai Khali Qasam, dan saudaranya Salim serta orang-orang setingkatan mereka dari Bani Bashri dan Jadid. Dengan sangat diringkas, Juz 1 halaman 74-77, jadi tinjaulah secara keseluruhan dan Anda akan mendapat manfaat. Al-Alamah Al-Faqih Syekh Abdul Ghani Al-Nablusi, wafat 1143 Hijriah, mengatakan dalam perjalanannya ketika menyebutkan Syekh Muhammad bin Alawi Ba'alawi, halaman 428, itu adalah nasab yang sahih tanpa keraguan tentang hal itu. Imam Nasabah Maghrib abad ke-12, Muhammad Ibnu Al-Tayyib Al-Qodiri, dalam kitabnya Nasrul Masani fi Aklam Al-Qarni Al-Hadi Asyar wa Al-Sani, dari Syekh Muhammad Ba'alawi yang telah disebutkan sebelumnya, mengatakan, di antara mereka adalah Syekh Mahmud Al-Syama'el, pemilik sejumlah kebajikan, Al-Syarif An-Nasib, yang memiliki darah keturunan suci. Kemudian dia menyebutkannya dan berkata, pendatang ke Mekah dan salah satu asyraf yang terkenal di negeri itu karena kemurnian zikirnya, ketaatannya pada sunnah, dan ketekunannya dalam beribadah, lihat halaman 1071. Dan dalam Tarik Al-Jabarti Juz 1 halaman 373. Menyendiri pada masanya dalam kemuliaan dan menyendiri pada masanya dalam ibadahnya, elit keturunan Bani Hashim dan model dari keturunan Nabi yang terpilih, yaitu Sayyid Ja'far bin Muhammad Al-Baiti Al-Sakaf Ba'alawi Al-Husaini. Beliau telah menulis biografi untuk sekelompok keluarga Ba'alawi dari rumah Al-Sakaf, Al-Aidrus, dan Balfqih. Ketika Al-Alamah Abdul Rahman Al-Kusbari menyebutkan syekhnya, Ahmad Ibn Alawi Bahasan Ba'alawi, yang terkenal dengan Jamalul Lail, dalam catatannya yang terkenal, dia berkata, di antara para sadah syaikh saya adalah Al-Sayyid Al-Syarif dan Al-Sanat Al-Ghatrif, yang sahih nasabnya dan mulia keturunannya. Lihat halaman 23, dan banyak ulama mereka yang disebutkan dalam riwayatnya. Dan oleh Imam Al-Nasabah Abdul Hayy bin Abdul Kabir Al-Katani dalam Fihris Al-Faharis, Juz 2 halaman 398. Abdul Rahman Al-Aidrus, dia adalah Imam Al-Arif Al-Musnad Abul Marohim Abdul Rahman bin Mustafa bin Syekh Al-Aidrus Al-Husaini Al-Alawi, nasabnya, Al-Tarimi Al-Mishri negaranya. Beliau berkata dalam biografi Umar bin Aqil, dialah Abu Hafs Umar bin Aqil bin Abi Bakar, bin Muhammad, bin Abi Bakar,
bin Al-Sayyid Abdul Rahman Al-Aqil Al-Husaini Al-Alawi Al-Makki Al-Syafi'i, dikenal sebagai Al-Sakaf, dan Al-Sakaf adalah nama panggilan kakek buyutnya, Al-Sayyid Abdul Rahman dari keluarga Ba'alawi, halaman 792, yang juga diterjemahkan untuk sekelompok anggotanya. Al-Alamah dan Al-Muhadis Abdul Hafiz Al-Fasi berkata dalam bukunya Muqjam Al-Syuyukh, saat menerjemahkan Syekh Husain Al-Habashi, Juz 2 halaman 14. Permulaannya, Rumah Sadah Ba'alawi Al-Yamani Al-Hadramauti adalah rumah terbesar di dunia dalam hal nilai dan yang paling dibanggakan, disempurnakan dengan dirham, dan cahaya serta sernya menyebar ke seluruh bumi, dan rantai keutamaan mereka menjalar ke seluruh wilayah, dan harumnya cahaya taman wangi mereka menyebar di seluruh wilayah dan kawasan, dan rumah mereka dipenuhi ilmu dan lemarifatan, dan jalan mereka yang lurus diwariskan dari bapak-bapak mereka yang terhormat di seluruh penjuru dunia, sepanjang masa, dan keturunan bangsawan mewarisinya dari keturunan bangsawan, khususnya dari kerabat yang menanggapi, dengan ketenaran mereka karena kesyahihan nasab mereka dan kedudukan mereka yang lama dalam kemuliaan dan keturunan. Kemudian dia berkata, di antara puisi beberapa ulama setelah menyebutkan sekelompoknya. Rumah kenabian, pencerahan, dan bimbingan. Rumah kedaulatan, kebahagiaan dan permainan. Rumah ikamah, kepemimpinan dan kesaksian. Berdiri teguh mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Dan mereka menempuh jalan menuju yang tertinggi. Pengetahuan ada di masa lalu dan masa depan. Inilah kualitas, kesuksesan, dan keindahan tertinggi. Kepercayaan terhadap mereka tidak disia-siakan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, bertanyalah dan ikutilah. Dengan mengikuti jejaknya dengan tekun dan khusyuk. Sebelumnya dia menyebutkan nasabnya dan berkata, dia adalah Said Husain bin Syekh Al-Imam Al-Sayyid Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ahmad, yang dikenal sebagai Maula Syu'ab bin Muhammad Al-Habsyi bin Alawi bin Abi Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Husain bin Ali bin Muhammad, dikenal sebagai Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir Ilallah bin Isa Al-Nakib bin Muhammad Nuruddin bin Said Ali Al-Uraidi bin Said Ja'far Al-Sadiq bin Said Muhammad Al-Bakir bin Said Ali Zainal Abidin bin Said Husain As-Sibti bin Said Ali dan Sayyidah kami Fatimah Al-Zahra. Al-Alamah Al-Fasi terkenal dengan ilmu dan pengetahuannya tentang nasab, dan ini jelas terlihat pada syekh-syekhnya yang terhormat, Al-Mudisi Al-Mutrib. Jadi, lihatlah, karena dalam banyak kasus, dia tidak menyebut seorang syaikh, baik dari timur atau barat, kecuali ia memaparkan nasab dan asal-usulnya, kemudian menyebutkan cabangnya dan keluarganya, rahimahullah ta'ala. Dari apa yang telah dikatakan di sini, kita menemukan kesepakatan para ulama zaman dan Yaman pada khususnya, seperti yang telah kami kutipkan, dan An-Nasabah Al-Alamah Sakaf bin Ali Al-Kaf, telah melaporkan dalam kitabnya Dirasah fi Nasab Al-Sadah Bani Alawi, dan lebih dari satu ahli sejarah telah melaporkannya mengenai kesahihan nasab keluarga Ba'alawi, bahkan secara mutawatir, dan ini membuktikan metode kedua dari metode pembuktian nasab seperti yang kami sampaikan. Tanbih, ketahuilah, bahwa semua ulama nasab dan ahli sejarah telah mengisbat nasab keluarga Al-Sakaf kepada keluarga Ba'alawi, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat sebelumnya, termasuk yang disebutkan dalam Silk Al-Duror Juz 2 halaman 9 karya Al-Muradi, saat menuliskan biografi Sayyid Ja'far bin Muhammad Al-Sakaf, dia berkata, Ja'far bin Muhammad, yang dikenal sebagai keluarga Ba'alawi Al-Sakafi Al-Madani Al-Syafi'i, Al-Sayyid Al-Syarif. Sampai dia berkata, keluarga Bani Al-Sakaf terkenal akan kesyarifannya dan kebajikannya. Dan menurut Al-Mashri Al-Ruwi Juz 2 halaman 141, biografi dari kakek dari Bani Al-Sakaf, yang kepadanya mereka dinisbatkan dan dihubungkan kepada pokok keluarga Ba'alawi, kemudian dia berkata, Abdul Rahman bin Ahmad Maula Dawilaih, bin Ali, bin Alawi, bin Al-Ustadz Al-Azom Al-Faqih Al-Muqaddam, radhiyallahu anhum, yang dikenal sebagai Al-Sakaf, pemimpin para Sadah Al-Ashraf, dan elit dari Bani Abdi Manaf, satu-satunya orang yang kepadanya telah terjadi kesepakatan, dan yang kebajikannya menjalar jelajahi seluruh cakrawala, dan bahkan para imam berkumpul di sekelilingnya dan dia mencapai tingkatan yang tidak bisa dicapai oleh orang lain. Kemudian dia berkata Juz 2 halaman 146, dia meninggalkan 13 orang putra,
dan keutamaan mereka terlalu banyak untuk disebutkan dan terlalu terkenal untuk disebutkan. Para ulama nasab Bani Alawi telah sepakat bahwa keluarga Al-Sakaf termasuk di antara mereka, bahkan termasuk di antara nasab tengah mereka. Bahkan, nakib pertama bagi Ashraf di Hadramaut ada di antara mereka, dan dia adalah Al-Alamah Al-Imam Umar Al-Muhdor bin Abdul Rahman Al-Sakaf, kakek yang mengumpulkan berbagai keturunan. Untuk ini, lihat Syamsu Al-Dahiroh karya An-Nasabah Al-Muhakik Abdul Rahman bin Muhammad Al-Masyur Ba'alawi, dengan tahkikan An-Nasabah Said Muhammad Dia Syahab, Al-Alamah Nasabah Keluarga Ba'alawi, Muhammad bin Ahmad Al-Syatiri, dalam Al-Muqjam Al-Latif, dan Syajarah Al-Nur Al-Zakiyah karya Said Yusuf Jamalulail Ba'alawi dan lain-lain. Dengan demikian ditetapkanlah cara yang dianggap muktabar menurut ulama nasab, untuk membuktikan cabang-cabang kepada asal-asalnya, yaitu dengan menetapkan perpindahan nasab dari asal kepada cabang yang dinasabkan kepada mereka. Dan sampai di sini bagian kelima dan argumen yang melenyapkan telah selesai, dan dengan itu argumen dan makalah orang bodoh itu telah lenyap, dan kejelasan nasab kesyarifan bagi keluarga Ba'alawi tampak seperti matahari, bagi orang yang tergoda oleh omong kosong orang-orang yang hasut dan sombong.